Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, rekan-rekan semua masih dalam program podcast Bang Rikas dan masih juga berada di sekitar komplek Universitas Tanjung Pura, Pontianak. Sore ini kita kedatangan mengundang tamu seorang akademisi, dokter juga, sastrawan, penulis buku yang cukup lama berkenalan dan malang melintang di dunia perbukuan di sekitar Pontianak dan atau di Kalimantan Barat. Kali ini kita lebih banyak mengulik terkait dengan riwayat kehidupan beliau, pengalaman-pengalaman, dan ternyata selain beliau dokter ini banyak menyimpan cita-cita sejarah dan kelihatannya juga suka sama buku bergenre sejarah ya, karena namanya pencinta buku memang nggak ini ya, nggak milih-milih ya, nggak milih-milih jenis buku. Sudah datang di tengah-tengah kita. Gimana Siap. kabarnya, Dok? Alhamdulillah baik. Ya, beliau Tarikan. Dokter Asrudin. Mungkin dokter bisa perkenalan lebih dahulu, nama, kemudian tempat tanggal lahir, dan pekerjaan atau kesibukan hari-harinya. Oke. Baik, makasih Pak Rikas Ya. sudah diundang di acara ini. Nama saya Muhammad Asrudin, bisa dipanggil Asro. Kemudian lahir di Sambas 31 Desember 1980. Udah tua ya. Ya. Sehari-hari saya sebagai dosen, pekerjaan utama adalah dosen di Fakultas Kedokteran Universitas Tanjung Pura. Kemudian selain sebagai dosen di S1 juga dosen di pendidikan profesi dokter. Untuk kegiatan di luar perguruan tinggi? Di luar perguruan tinggi sebagai profesional dokter mata, saya juga praktek di luar jam kerja lah ya, sore ataupun malam. Kemudian ya sisanya di rumah dengan anak-anak. Oh iya. Iya, ya. Tadi kan dijelaskan tuh sama dokter, memang kelahiran Sambas ya. Ya. Itu SD sampai SMA di Sambas? Sampai SD. Tamat SD. Ya. SD. SMP di sini. Kecamatan apa, Dok? SD-nya saya di Amkur. SD Amkur ya? yang SD Katolik. Oh, malah SD Katolik ya. SD Amkur tuh di kota Sambasnya ya? Sambas di gereja, dekat gereja. Oh ya, tahu. Di perempatan itu ya. Perempatan. SMP, SMA? SMP di sini Pontianak. SMP pindah ke Pontianak. SMP berapa? SMP 3. 3 SMA. SMA 1. Sampailah SMA baru melanjutkan ke UI. Oh, berarti memang SMP, berarti dokter nih di Pontianak memang udah dari lama ya? Mulai SMP lah. Masih nggak lupa bahasa Sambas kan? Enggak, masih. Sehari-hari pakai bahasa di rumah bahasa Sambas. Oh iya. Sama orang tua, sama saudara. Jadi dokter tuh emang cita-cita dari kecil atau terbesit waktu SMA gitu? Iya itulah. Apa ya? Karena kan kalau orang-orang zaman dulu tuh kan biasanya inginnya tuh cita-cita yang dikenalkan ke anak-anak tuh dokter lah, insinyur, guru, polisi, tentara gitu. Saya nggak bisa istilahnya merimain ya, mengingat waktu kecil itu seperti apa dengan jelas gitu. Cuman waktu itu ketika ditanya, waktu itu saya kira-kira umurnya 5 atau 6 tahun ya, ditanya sama bapak tuh mau jadi apa gitu ya. Saya bilang nggak tahu gitu. Terus mungkin jadi dokter, jadi guru gitu ya. Nah bahkan sampai saya remaja pun belum kebayang jadi apa gitu. Tiba-tiba memang ketika SMA lah ya, SMA kan kita udah penjurusannya ada IPA gitu. Bahkan sampai detik-detik sebelum saya daftar itu belum kebayang gitu. Karena pertama memang lingkungan saya guru, kakak-kakak saya guru, orang tua wira swasta, jadi banyak berinteraksi dengan guru ya. Mungkin waktu itu saya dalam hati nih mau jadi guru saja gitu. Terus jadi insinyur gitu karena abang saya insinyur ya, sarjana sipil. Jadi mungkin mau ikut abang gitu kan. Dan di keluarga tuh nggak ada yang dokter. Ada tapi keluarga jauh. Nah kemudian
kakak yang di luar di luar Kalbar tuh di IPB dia di Bogor. Nah, mau ikut kakak juga jadi pertanian. insinyur pertanian kan teknologi apa namanya teknologi pangan teknologi industri ya. Jadi belum ada gambaran jadi mengikuti jejak-jejak kakak-kakak saya lah yang sudah berhasil gitu. Dan untuk menjadi dokter memang belum kepikiran ya. Nah akhirnya waktu itu ada tawaran dari UI mahasiswa undangan ya PMDK dulu namanya PMDK. Penelusuran minat dan apa ya? Penelusuran minat dan kayaknya apa ya lupa sih. Keterampilan ya. Saya ingat saya itu. Jadi waktu itu saya memang udah pengen jadi dokter waktu itu selesai ujian ke Unpad ya mau daftar Unpad di Bandung ya di Bandung ada teman-teman pada itu kan berlomba-lomba gitu ya ada yang ke UGM juga ke IPB juga karena yang banyak biasa IPB ya terima IPB kalau IPB dokter hewan ya dokter hewan nggak ada ya dokter nggak ada ya waktu itu kan tawaran banyak ya dari IPB UGM nah pas saya itu UI terakhir tawaran dari UI terakhir ya istilahnya apa Pak bukan niat memang dari awal pengen jadi dokter ya tapi memang kesempatan udah ada jalannya gitu kayaknya jadi sama guru tuh ya udah coba aja katanya kan masuk ke UI Pak saya bilang gitu kan bahkan saya nggak tahu tuh UI itu waktu itu taunya Unpad UGM IPB gitu UI itu taunya di Jakarta aja kan taunya di Jakarta aja nah, akhirnya ikut seleksi alhamdulillah lulus ya. Nah, bahkan sebelum pengumuman kelulusan tuh saya udah siap-siap ke Unpad yang Bandung tes di sana tahu udah mau hampir pesen tiket saya tuh dapat pengumuman dari UI diterima jadi nggak jadilah berarti waktu itu di undangan di UI itu nggak pakai tes ya berarti nggak pakai tes pakai seleksi rapot nilai dan prestasi iya ya memang bukan dari remaja pengennya UI gitu enggak ya enggak. Saya taunya malah kakak kan di IPB terus abang sama kakak yang lain di Untan ya mungkin saya akan terdampar di Fakultas Teknik mungkin ya waktu itu kan Untan gitu kan atau ke IPB lah paling nggak ikut kakak gitu gitu sih tahun berapa tuh dok masuk UI dok 99 ya berarti ya 99 masih ingat bulannya Juni 99 nah itu dokter waktu apa namanya keterima di UI kuliah di Jakarta pertama kali ke Jakarta pertama kali gimana happeningnya dok kan gimana ya saya bisa bayangkan ya karena tahun 99 tuh saya masih SD kelas 1 kelas 2 ya tahulah Pontianak kayak gimana lah dibandingkan dengan Jawa apalagi Jakarta kan itu gimana happeningnya dok apa ya yang jelas pertama happy banget ya happy sangat bahagia gitu karena belum pernah ke sana satu kali pun tapi sudah banyak cerita karena dari kakak kan di Bogor kan pasti dia lewat Jakarta kan terus dari keluarga juga ada yang di Jakarta daerah Cempaka Putih nah terbantunya dari mereka mengenalkan Jakarta seperti apa gitu ya saya sebetulnya nggak ada bayangan Pak apa ya emang lugu banget mau ke Jakarta gitu ya ibu kota negara kota besar nggak ada bayangan sama sekali jadi ya jalani aja pernah ada culture shock atau gimana di sana enggak sih biasa karena ada sedikit ya karena kita tahu Jakarta keras ya Jakarta keras kemudian di sana tempat saya nginep itu kan di daerah Berlan namanya Gramedia Matraman kan di asrama Pak asrama mahasiswa Kalbar kan Kalbar saya di situ diam di situ tinggal sampai lulus awal-awal memang ya pastilah ada culture shock pasti ya karena jadi masuk UI dokter baru mengenal UI ternyata kampus besar kampus tua kampus bersejarah tuh baru sadar pasti sana baru sadar ya paling kita taunya kan dari sejarah ya dari pelajaran sejarah gitu Salemba gitu kan kemudian lulus tahun
lulus 2005, 6 2005. tahun kita ada program paket kan. Kedokteran tuh minimal 6 tahun. Jadi kalau Udah sama koasnya itu. udah sama koasnya. Nah, itunya 4 tahun, S1-nya 2 tahun profesi. Profesi. Jadi minimal 6 tahun. 6 tahun. Kalau nggak lulus, terus kalau terlambat ya lebih. Kalau dia tuh kalau nggak ikut profesi hanya esket dok ya? Boleh. Sehingga saya dulu boleh. Esket tuh boleh praktik? Nggak boleh. Nggak boleh. Esket bolehnya dia jadi peneliti. Peneliti masih boleh. Kalau praktik nggak bisa ya? Praktek nggak bisa. Boleh. Terus kemudian dari UI tahun 2005 lulus, nyambung spesialis tahun? Saya balik dulu ke Pontianak, terus dapat tawaran di Untan kan. Untan kan FK-nya, Fakultas Kedokterannya baru buka tuh, 2005. Oh, 2005. Pas sekali saya lulus. Jadi sebelum saya lulus tuh rupanya sudah ada apa istilahnya ya, bahasa saya tuh penjajakan ya ke alumni UI gitu. Nah, saya dapat tuh dari Untan, ke asrama Kalbar, ketemu cari-cari gitu ya. Di Wisma Rini juga, Wisma Rini itu wismanya UI. Ada beberapa dokter. Cuman yang kayaknya yang pas ketemu saya itu yang dari Untan itu saat itu gitu Pak. Jadi direkrut lah dari Untan langsung. 2005 selesai. Saya selesai itu sekitar bulan Agustus ya. Agustus sempat kerja juga. Nah itu sebenarnya masih galau juga tuh. Selesai jadi dosen atau itulah jadi dosen apa jadi dokter gitu ya. 2005 sebenarnya saya pengen kembali waktu itu ke Sambas ya. Sambas jadi dokter karena disuruh kakak juga kan, kakak kan di sana. Ya kembali ke sini katanya. 2000 Agustus saya selesai kerja berapa bulan gitu di Jakarta. Oktober saya pulang ke Pontianak langsung ke Sambas mencoba menjajaki peluang di sana. Ditawarin sama kepala dinasnya jadi dokter di sana. Di rumah sakitnya. Rumah sakit Pemangkat ya. Oh, Pemangkat. Udah sempat temu, udah siap-siap, tapi akhirnya Untan buka fakultas dan buka dosen kan rekrutmen. Tinggal milih mau yang mana katanya. Sebenarnya saya memilih ke Untan jadinya. Pertimbangannya apa dok? Pertimbangan karena yang merekrut saya tuh langsung dari Untan dan dari dosen saya di UI kan. Dosen senior sih, dosen senior di UI dia minta bantu. Dan kebetulan di Sambas sebenarnya juga ada peluang, cuman ya saya inginnya memang jadi guru sih dari dulu jadi dosen gitu. Masih ada kayak ya apa keinginan untuk jadi bau-bau pengajar gitu. Masih ada lah. Ya udahlah. Tapi kan sempat juga ada yang bilang tapi kan Untan baru gitu kan. Ya nggak apa-apa, justru kalian angkatan pertama diangkat jadi PNS nanti bisa berkembang. Itu sih pertimbangan. Langsung diangkat PNS waktu itu? 2006. Nggak pakai tes? Pakai tapi tes. 2000 Desember saya masuk Untan tuh Desember 2005. Udah mulai ngajar juga sebagian. April 2006 pembukaan. April 2006 pembukaan. Terima SK? Terima SK Mei ya, 1 Mei. Bulan tahun itu juga ya? Tahun 2000. Oh ya cepet ya. Mei kan ya? Mei. Lumayan cepet berarti. Berarti dokter ini termasuk ya? Toko-toko awal fakultas kedokteran ya? Paling awal. Saya paling awal. Ada 5 orang yang direkrut. Yang barusan lulus gitu? Enggak juga. Ada yang di atasnya juga ada. 5 orang dari Kalbarnya 2 orang, saya dan dokter An, terus sisanya dari luar. Ada dokter Eri dari orang sini juga tapi dia kuliah di Semarang ya. Dokter Inam juga Semarang juga, dokter Desriani Padang. Tapi suaminya dosen. Dokter masih ingat dokter senior di Kalbar yang pernah ngajar sini siapa yang diminta bantu ngajar? Yang minta bantu. Banyak sih dokter Buhari. Ya. Wali kota ya dulu ya. Wali kota. Terus dokter Hairul, dokter gigi. Dokter gigi. Senior kan.
siapa lagi ya? Banyak sih. Yang satu Dokter Bambang, kan Bambang. apa? Dokter Bambang, Dokter Buhari. Ya, inilah senior-senior di Rumah Sakit Sudarso terutama. Rumah Sakit Sudarso kan rumah sakit pendidikan utama. Gimana dok dulu waktu pertama kali jadi apa ya, termasuk generasi awal FK lah gitu kan, suka dukanya membuka atau jadi perintis FK Ya, gimana? ya memang berat sih, Berat ya? Saya kami merasakan beratnya. Kenapa? Karena memang kurikulum itu kita adaptasi ya, adaptasi dari UI. Sisi baiknya kita dibimbing langsung dari UI, pengajarnya ada juga dari UI, terus kita pelaksana. Pelaksana artinya yang sehari-hari ya, pekerjaan harian kita mengelola di program studi kan. Yaitu memang suka dukanya kita harus banyak belajar, beradaptasi. Saya juga sempat dikirim dokter-dokter yang awal-awal juga dikirim ke UI, studi banding, terus belajar. Ya bisa dibayangkan ya, untuk membuka dari awal, ya kita harus dari nol ya, dari nol belajar, terus berjalan, nanti bisa tumbuh sendiri. Saya masih inget tuh waktu kecil-kecil, zaman-zaman SMP, SMA tuh kalau main ke Untan, daerah situ tuh emang kosong. Maksudnya banyak hutan gitu. Belum kayak sekarang kan. Dulu nggak bisa tembus ke sepakat luas, tahu saya nggak bisa. Jadi sekarang ya lumayan, udah bagus gitu kan. Itu apa namanya? Benar nggak dok? Saya pernah baca ya, katanya itu pendirian FK Untan itu disubsidi Pemprov katanya. Ya, jadi dananya itu dari seluruh pemerintah daerah yang nanti dengan dana itu dia juga mengirimkan putranya, putra-putri terbaiknya. Saya ada teman saya tuh Dokter Anggi di Kapuasulu. Anggi ya. Mungkin pernah jadi masih dokter mungkin kan? Iya betul. Jadi waktu itu ada 13, dengan saya 13 kabupaten kota ya sebelum Kuburaya kan. Kuburaya nyusul. Jadi 13 itu memberikan donasi, bukan donasi ya, sumbangan ya, sumbangsi lah ya, sumbangsi anggaran untuk pengembangan. Kemudian mengirim siswanya sebanyak 3 orang, masing-masing kabupaten, jadi ada 36 ya, 12 kalau salah. 36 tambah seleksi nasional ada. Nah itu sekitar 50. Sampai sekarang masih nggak dok yang program kayak gitu, kirim dari daerah? Yang dari daerah satu, seingat saya masih Kapuasulu ya. Masih ngirim? Masih ngirim. Berapa jatah dari dia, kotanya? Kirim 3 sampai 5. 5 orang. Itu ya, seleksi apa seleksi. Jalur kerjasama berarti ya? Jalur kerjasama ya. Namanya beasiswa Pemda. Jalur kerjasama. Jadi itu rekan-rekan ya. Jadi pendirian FK Untan itu 2005 ya. Menerima mahasiswa pertama 2005 atau 2005? 2005 ya. Perjuangannya luar biasa. Dokter Asu termasuk generasi pertama perintis FK Untan, dan memang ditunggu-tunggu kayaknya dok ya oleh banyak orang di Kalbar ya. Karena dulu kalau mau jadi dokter harus kuliah jauh keluar. Sekarang alhamdulillah sudah ada gitu. Udah gitu lanjut spesialis tahun berapa dok? 2005 kan saya masuk dosen. Kemudian 2010 awal, sekitar 4 tahun ya, 4 tahun mengajar, saya diizinkan sekolah dengan beasiswa waktu itu Dikti ya. Dikti itu ada buka beasiswa spesialis. Ke UI juga, kembali ke UI langsung 2010 sampai 2014. 4 tahun. Berarti nggak ngajar ya? Nggak ngajar. Nanti balik 2014 saya balik lagi. Nah itu saya mau tanya, apa latar belakang dokter milih spesialis mata? Nggak spesialis. Ya? Biasanya kan yang ngetren ya, spesialis ngetren kan anak, kandungan, ya. Apalagi penyakit dalam. Penyakit dalam. Ya awalnya memang saya ingin jadi spesialis penyakit dalam ya. Awalnya. Tertarik lah, sangat tertarik penyakit dalam dan anak waktu. Karena memang banyak sekali pasien dan juga interaksinya luar biasa. Pasiennya banyak, interaksinya juga dengan pasien juga banyak.
Tapi waktu itu saya berpikir dokter mata karena memang saya mencari bidang pekerjaan yang Masih jarang. jarang ya, Hmm. karena dokter mata baru berapa? 5 ya? 5 Sepontianak tuh. Pontianak yang jarang, kemudian dan juga simple gitu. Simple dalam artian pemeriksaannya nggak terlalu lama. Pemeriksaannya nggak Lama ya. terlalu banyak sih. Agak cukup simple dari penyakit yang besar kan. Hmm. Nah, kemudian saya hobi bedah-bedah juga kan, tindakan. Hmm. Tapi tindakannya yang bukan yang besar, kayak orang Minor-minor aja. bedah minor Minor gitu. ya. Bukan bedah, bukan objin gitu ya. Ya akhirnya setelah Nggak dipikir-pikir ya, kena darah lah gitu tuh kayak. nah darahnya sedikit lah gitu, Kilo nggak darah ya. kotor ya. Terus Jadi antara mata, THT atau yang lain gitu. Ya, akhirnya mata. mata. Nah, karena memang suka juga gitu. Suka juga. Nah, suka. Waktu pas kuliah tuh memang mendalami, maksudnya senang dengan mata juga enggak terlalu Senang. senang Iya, ya. senang. Karena apa ya? Waktu itu kita tertariknya tuh karena memang tujuannya kan untuk penglihatan ya. Penglihatan. Menyelamatkan penglihatan. Hmm. Karena penglihatan merupakan indera yang paling penting untuk Diandalkan. informasi informasi yang masuk ke kita. Dan ya begitulah Iya. terjadi. 2014 ya 2014 selesai. lulus ya, selesai. Terus ngambil course lagi ya kayaknya. Nah, course-nya 2017 saya ke Inggris, ke UK. Itu juga ada program beasiswa dari International College of Ophthalmology. Jadi kayak kumpulan dokter mata membentuk badan amal gitu ya. Kayak pendanaan gitulah. Untuk memberi kesempatan dokter-dokter dari negara berkembang. Kita negara berkembang waktu itu untuk meningkatkan skillnya. Jadi saya apply, diterima, alhamdulillah. Itu 3 bulan. 3 bulan. 3 bulan di Inggris, Leicester City. Leicester. Non gelar ya tapi. Non gelar. Non gelar. Ada rencana buat kuliah lagi atau gimana dok? Paling saya jadi sebetulnya spesialisasi itu setara S2. Setara S2. Iya. Kemudian ada lagi namanya subspesialisasi. Kalau saya bilangnya subspesialisasi pediatri. Pediatri oftalmologi itu untuk anak ya. Mata anak dan mata juling ya, strabismus. Nah, itu kalau di akademik, secara akademik itu spesialis 2 itu enggak ada di mata, ilmu penyakit mata. Yang ada itu misalkan penyakit dalam. Penyakit dalam tuh ahli spesialis 2 untuk ahli ginjal misalkan. Nah, kalau mata itu nggak ada pendidikan resminya. Spesialis mata tuh nggak ada sub lagi gitu? Subnya. Nggak ada ya? Nggak ada pendidikan sub ya. Oh, belum. Tapi subnya ada. Kepakarannya ada. Ada. Tapi untuk pendidikan resmi university base itu belum ada. Di Indonesia belum ada? Indonesia belum ada. Jadi kita ngambilnya fellowship namanya. Fellowship itu course lah gitu. Nah, itu 3 bulan sampai ada, kalau saya 3 bulan, ada juga yang 6 bulan, 1 tahun. Nah, 1 tahun biasanya. Nah, itu nanti kalau sudah dapat itu, pendidikan itu, nanti dia akan mengajukan untuk sebagai konsultan. Konsultan saya misalkan pediatri ya, untuk mata anak, strabismus, atau yang lain retina. Bagian-bagian mata sih, yang lebih detail lagi, lebih kecil lagi, lebih spesifik lagi. Nah, kemudian itu kaitannya sebenarnya nanti ke kepakaran sih. Jadi kalau misalkan mau periksa mata anak nanti ke saya misalkan seperti itu, atau ke retina nanti ke dokter yang lain gitu ya. Nah, itu mengarahnya ke sana. Dan sekarang saya pun pengelolaan pasien juga ke arah sana. Pediatric oriented. Pakai gelar itu? Tambah gelar? Tidak ada gelar. Enggak ya? Tidak ada gelar. Ya, tapi ada ininya, ada namanya STRKT. Jadi surat tanda registrasi kompetensi tambahan. Jadi ada kompetensi tambahan dan tidak semua orang bisa. Di Kalbar belum ada? Belum ada. Ya. Jadi itu ya rekan-rekan kisah perjalanan dokter Asrorudin dalam menempuh pendidikan dokter sampai spesialis dokter mata ya.
Berarti cukup lama ya, dari 99 sampai 2000 berapa di Inggris? 14. Di Oh, Inggris 2017. 17, berapa tahun Iya, belajar? belajar terus. Kawan-kawan, kita aja baru belajar S1 4 tahun kayaknya udah berat banget ya ini ya. Dokter Asro udah belajarnya udah lebih dari 10 tahun ya, dan Iya, luar 10 biasa tahun. sekali. Jadi apa namanya, memang pengetahuan itu memang harus terus digali.